Ini sering ngomong loh ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri atas saya sendiri, Istiqomah Nur Hidayah, kemudian Mbak Deviani Retno Martanti, Mbak Irfani Salsabila, Mbak Beta Yunita, Mbak Sartini, dan Mas Alan Purwadi. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah Computational Thinking, topik 1 ruang kolaborasi. Computational thinking adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah yang berfokus pada pemikiran komputasional, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang terstruktur, logis, dan sistematis seperti yang dilakukan oleh komputer. Konsep ini melibatkan pemikiran analisis, kreatif, dan logis, serta pemahaman tentang algoritma, abstraksi, dan pengolahan data. 4 fondasi komputasional atau CT yaitu yang pertama dekomposisi, yaitu memecahkan masalah menjadi submasalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dipecahkan secara terpisah. Yang kedua yaitu pengenalan pola, mengenai pola dan keteraturan yang tersembunyi dalam masalah yang diberikan sehingga dapat membantu dalam merumuskan solusi yang tepat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Deviani Retno Martanti. Fondasi CT yang selanjutnya adalah abstraksi, yaitu memusatkan perhatian pada informasi penting yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak relevan dalam masalah, sehingga solusi yang dihasilkan lebih fokus dan efisien. Fondasi yang selanjutnya adalah algoritma, merancang urutan instruksi atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dengan cara yang terstruktur, sistematis, dan efisien. Keempat fondasi tersebut saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain, dan merupakan landasan penting untuk mengembangkan kemampuan CT yang kuat. Dalam konteks pendidikan, pengembangan keempat fondasi CT tersebut dapat membantu siswa dalam membangun pemikiran kritis, kreatif, dan logis, serta kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Irfani. Baik, untuk yang selanjutnya ada contoh atau persoalan zaman sekarang yang tidak memakai komputer, TIK, dan robot, tapi membutuhkan computational thinking. Yang pertama ada menentukan menu makanan sehat, kedua merencanakan perjalanan, dan yang ketiga proses merancang rumah. Selanjutnya ada penerapan fondasi computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jawaban yang sudah tepat, contoh persoalannya yaitu menentukan menu makanan sehat. Kemudian berikut ini penerapan fondasi computational thinking dalam memecahkan masalah menentukan menu makanan sehat. Dekomposisi dapat membantu kita memecah masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil, seperti memilih jenis makanan yang sehat, menentukan asupan gizi, mempertimbangkan preferensi dan alergi makanan, serta menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya ada abstraksi. Untuk abstraksi dapat membantu kita memusatkan perhatian pada informasi penting dan pengenalan pola atau mengidentifikasi pola dalam data. Dalam menentukan menu makanan sehat, pengenalan pola dapat membantu kita mengidentifikasi pola-pola dalam data, seperti jenis makanan yang sehat untuk tubuh, proporsi nutrisi yang seimbang, serta kombinasi makanan yang tepat. Dengan mengidentifikasi pola-pola tersebut, kita dapat membuat menu makanan yang seimbang dan sehat. Yang selanjutnya, algoritma merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Algoritma dapat membantu kita merancang langkah-langkah yang diperlukan dalam menentukan menu makanan sehat, seperti memilih jenis makanan yang sehat, mengatur proporsi nutrisi yang seimbang, mempertimbangkan preferensi dan alergi makanan, serta menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sartini. Terkait jawaban yang kurang tepat, yaitu contoh persoalannya proses merancang rumah. Berikut ini adalah contoh bagaimana penerapan fondasi CT yang kurang tepat dapat berdampak pada masalah merancang rumah. Yang pertama, dekomposisi.
Tidak memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jika tidak memecahkan masalah dalam proses merancang rumah menjadi sub-masalah yang lebih kecil, maka akan terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul, seperti ruangan yang terlalu kecil atau desain yang tidak sesuai dengan kebutuhan penghuni. Kemudian untuk abstraksi, tidak memusatkan perhatian pada informasi penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Jika tidak memusatkan perhatian pada informasi penting dan merancang rumah seperti ukuran ruangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penghuni dan fungsinya, maka akan mengalami kesulitan dalam membuat desain yang optimal untuk rumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alan. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana penerapan fondasi CT yang kurang tepat berdampak pada masalah merancang rumah. Yang ketiga yaitu pengenalan pola. Tidak mengidentifikasi pola dalam data. Apabila tidak mengidentifikasi pola dalam data, seperti kebutuhan penghuni rumah, anggaran yang tersedia, dan faktor lingkungan, maka akan sulit dalam menentukan desain dan tata letak rumah yang tepat. Berikutnya yang keempat yaitu algoritma. Tidak merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jika tidak merancang langkah-langkah yang diperlukan dalam merancang rumah, seperti membuat denah bangunan, mempertimbangkan tata letak dan desain interior, serta menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, akan terdapat kesulitan dalam membuat rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penghuni. Dalam merancang rumah, penerapan fondasi CT yang kurang tepat dapat mengakibatkan desain yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penghuni, serta dapat berdampak pada fungsionalitas dan efisiensi rumah. Keempat fondasi tersebut saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain, dan merupakan landasan penting untuk mengembangkan kemampuan CT yang kuat. Dalam konteks pendidikan, pengembangan keempat fondasi CT tersebut dapat membantu siswa dalam membangun pemikiran kritis, kreatif, dan logis, serta kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik. Demikian tadi penyampaian diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya, kami kembalikan pada moderator, Mbak Esti. Baik, tadi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Bila banyak kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.